Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 125. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kalimat ini seperti bom, membuat otak Sambo berdengung. Dia satu-satunya anak perempuannya. Mengapa dia dibawa pergi? Siapa yang menculik Hilda? Sambo tiba-tiba berdiri dari kursi. Ya, Yosi yang menangkap Hilda. Dan dia memukuliku seperti ini. Salman cemas dan takut. Gagap saat berbicara. Aditya melihat wajah Salman dan hampir geli dengan pria ini. Dia melihat tenggorokan Salman. Di satu matanya, hidungnya berdarah, mulutnya habis ditampar, dan wajahnya bengkak. Belum lagi betapa tragisnya. Ketika dia keluar, dia sangat arogan sehingga dia sangat percaya diri. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia dipukuli seperti ini. Di mana Yosi menangkap Hilda? Sambo melompat dengan cemas dan bertanya pada Salman dengan keras. Bocah Salman ini menjadi semakin cemas. Semakin dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah tergagap untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata, Aku juga tidak tahu. Mungkin dia dibawa pulang oleh Yosi. Ini, mata Sambo menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Siapa Yosi? Dia tahu betul. Dia adalah penjahat yang melakukan segala macam kejahatan. Dan dia sangat bejat. Ketika putrinya jatuh ke tangan Yosi, dia benar-benar tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi pada putrinya. Cepat. Sambo sangat cemas sehingga dia berlari tanpa alas kaki tanpa mengenakan sepatu apapun. Yanti juga tercengang dan berlari dengan panik. Farah memiliki hubungan yang sangat baik dengan sepupunya ini. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Memegang tangan Aditya, dia berlari keluar. Aditya juga sangat cemas. Meskipun Yanti bukan apa-apa, dan Salman bukan apa-apa, tetapi Hilda adalah saudara ipar yang baik. Dia dalam bahaya. Jadi Aditya tentu saja tidak bisa diam saja. Salman masuk ke mobil, dan Sambo naik ke kursi penumpang dengan kecepatan tercepat. Tetapi begitu dia masuk ke mobil, kakinya tertusuk terak kaca, dan darahnya tidak berhenti. Mobil rusak macam apa kamu? Kacanya pecah. Sambo menikam dahi Salman dengan tangannya dan mengutuk. Salman tidak berani membalas. Anak ini sangat bersalah sekarang. Lagi pula, dia tidak melindungi Hilda dengan baik, hingga Yosi menangkap Hilda. Dengan langkah tajam di pedal gas, Salman melaju keluar dari halaman rumah Sambo dan langsung menuju rumah Yosi di desa tetangga. Yosi terkenal secara lokal. Tentu saja Salman tahu di mana keluarga Yosi tinggal. Jadi dia mengemudi dengan cepat. Sambo tidak peduli kakinya terluka. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memanggil orang-orang. Mereka menyapa semua orang di desa, dan meminta semua orang untuk bergegas ke rumah Yosi untuk menyelamatkan Hilda. Farah sangat cemas sehingga dia memegang tangan Aditya dengan erat. Hanya Aditya yang terlihat tenang. Seorang tiran desa kecil. Bagaimana dia bisa berbalik melawan? Jangan khawatir, Hilda akan diselamatkan. Aditya menepuk lengan Farah dan menghiburnya dengan lembut. Ya. Farah mengangguk. Dia cukup percaya pada Aditya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya tidak tahan dengan kesombonganmu dalam beberapa tahun terakhir. Yanti memelototi Aditya dan menegur dengan marah. Aditya benar-benar tidak sabar kali ini. Dan matanya yang tajam menyapu. Yanti terkejut. Dia melihat bahwa mata Aditya tidak seperti biasanya. Itu tajam dan membuat orang bergidik. Kamu lihat apa? Ini semua salahmu. Yanti bergumam dengan suara rendah. Tidak berani terlalu lancang. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Dia pasti akan bisa mendapatkan Hilda. Ucap Salman gugup sambil memanggil ayahnya alias Rahul. Oke, Salman. Jika ayahmu bisa datang, itu akan baik-baik saja. Yanti mengangguk penuh semangat. Karena kepala Rahul masih memiliki banyak kehormatan di daerah ini. Dan dia dianggap sebagai selebritas di kota. Diperkirakan Yosi dapat memberikan wajah kepala Rahul. Segera, Salman pergi ke rumah Yosi.
Pada saat itu, di halaman rumah Yoshi, Hilda berteriak panik, "Kamu membiarkan saya pergi. Apa yang kamu lakukan?" Hilda mencengkeram gagang pintu dengan erat dan menangis dengan keras. Yoshi membawa 4 atau 5 bawahan. Semuanya tersenyum. "Hehe, apakah kamu begitu takut pada Paman Yoshi? Paman Yoshi tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Jadi berhentilah berteriak." Yoshi tertawa, melihat keengganan Yoshi. Wajah Hilda menjadi pucat ketakutan. Jika Yoshi dan yang lainnya menyeretnya ke dalam rumah, itu akan hancur. "Kamu," Hilda berteriak keras. "Haha, berapa hitungan Sambo? Jika kami berani menyentuhmu, itu berarti kami tidak takut pada ayahmu. Mengerti?" Salah satu bawahan Yoshi tertawa terbahak-bahak dan menepuk kepala Hilda. Melihat bahwa Hilda lebih baik mati, Yoshi menjadi tidak sabar, dan menamparkan Hilda 2 kali. "Jangan begitu tak tahu malu," teriak Yoshi. Pada saat ini, Aditya dan yang lainnya keluar dari mobil dan berjalan ke halaman rumah Yoshi. Melihat pemandangan ini di halaman, Aditya mengerutkan kening. Hilda ditampar 2 kali. Wajahnya merah dan bengkak, dan dia menangis seperti orang yang kehilangan semangat, yang benar-benar menyedihkan. "Berhenti!" Aditya berdiri di halaman dan berteriak keras. Yoshi dan yang lainnya terkejut. Dan baru saat itulah mereka melihat seseorang mendekati pintu. Namun, ini semua dalam harapan Yoshi. Dia tidak berani pergi ke rumah Sambo untuk buat keributan. Tetapi di wilayahnya sendiri, dia tidak takut. Selanjutnya, Richard telah mencari saudaranya, yang benar-benar kejam. Yoshi melepaskan Hilda dan berjalan. "Hehe, Aditya, beraninya kamu datang ke sini." Yoshi menyeringai dan mengambil batu bata dari tanah. "Yoshi, kamu terlalu berani. Berani menyentuh putriku." Sambo berteriak. Tetapi dia tidak segera menyerang Yoshi dengan yang lainnya. Karena tidak banyak orang di sisi, Sambo sedang menunggu orang-orang dari keluarganya untuk datang. "Sambo, kamu bisa kok pura-pura brengsek. Sekarang kamu berada di wilayah saya. Beraninya kamu." Yoshi mencibir beberapa kali dengan mata memiringkan kepalanya. Dan kemudian berkata kepada 2 bawahannya, "Pergi dan tutup pintunya. Hari ini saya akan menutup pintu dan memukuli anjing-anjing ini." "Ya, Saudara Yoshi." Kedua pria kekar bergegas ke gerbang dan mengunci gerbang. Melihat pertempuran ini, Salman sangat ketakutan sehingga kakinya lemas. Baru saja, Yoshi memukuli Salman dengan kejam. Dan sekarang Salman masih ketakutan. Dia masih hidup dalam ketakutan. Melihat bahwa dia akan dipukuli lagi, Salman sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk berteriak dengan Aditya? Hilda berlari ke sisi Farah sementara tidak ada yang menangkapnya. Menangis begitu keras Farah menghiburnya. Tetapi pada saat yang sama dia sangat khawatir. Dia dikunci di halaman dan ada begitu banyak orang. Yoshi menatap Salman dan mendengus dingin. Ini bukankah itu putra Rahul? Ada apa? Apakah kamu belum cukup dipukuli sekarang?" "Aku." Salman tersipu dan terlalu takut untuk berbicara. Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Memandang Salman dan berkata, "Kamu tidak mengatakan kamu bisa menyelesaikan Richard dan Yoshi sekarang. Katanya kamu beranikan. Ayo cepat maju." Salman menatap Aditya dengan tegas, dan mengutuk. Dalam hatinya, "Tenangkan aku. Aku hanya membual." Beraninya memprovokasi Yoshi. "Ayahku akan datang. Tolong biarkan aku dan Hilda pergi." Salman memaksakan sedikit seringai seperti anjing, dan berdiskusi dengan Yoshi. Ini, Aditya dan Farah sama-sama tercengang. Salman terlalu lemah, kan? Pacarnya diganggu, dan dia masih memanggil Zhang Yoshi dengan sebutan saudara. "Hehe, ayahmu memiliki kehormatan apa? Kamu memanggil ayahmu ke sini. Aku akan menghormatinya nanti." Yoshi mencibir sebentar, berjalan mendekat dan menamparkan Salman sebanyak 16 kali. Menamparkan Salman sampai darah menetes dari sudut mulutnya. Anak ini bahkan tidak berani mengeluarkan suara. "Kakak Yoshi, jangan pukul anakku. Buka pintunya dan biarkan aku masuk." Pada saat ini, Rahul tiba dan menepuk gerbang besi besar di luar. "Biarkan dia masuk." Yoshi memberi isyarat agar anak buahnya membuka pintu. Rahul masuk. "Belum lagi. Orang ini benar-benar layak. Benar-benar tidak biasa."
Saudara Yoshi, untuk apa ini? Demi diriku sendiri. Lupakan saja masalah ini. Rahul menggelengkan kepalanya. Dan dia berbicara dengan sikap sok. Kau kehilangan muka. Yoshi menamparkan Rahul. Setelah memukul Rahul, beberapa bawahannya juga ikut menendang Rahul. Melihat ini, Sambo juga sedikit takut. Yoshi dan kelompoknya benar-benar kejam. Yoshi sengaja memamerkan kekuatannya di depan Aditya. Lalu dia berjalan di depan Aditya dengan mencibir. Menunjuk ke Aditya dan berkata, "Hehe, Aditya, apakah kamu melihatnya? Lawan kami, ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika kamu begitu baik, lakukan saja seperti yang dikatakan Tuan Richard." Bersambung.